bahwa terdapat sejumlah uang lainnya yang ditemukan oleh penyelidik dalam KPK pada saudara YUL, pada saudara FEB dan saudara AMD dengan total sekitar 12.113.160.000 dan 500 dolar. Merupakan bagian fee 5% untuk saudara gubernur terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memperlihatkan bukti uang senilai 12 miliar hasil operasi tangkap tangan di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam bukti yang dibeberkan KPK, uang hasil OTT tersebut disimpan di sejumlah koper dan kardus. Salah satu kardus itu bergambar Gubernur Kalimantan Selatan, Sabirin Nur. Adapun Sabirin dan 6 orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Ya Allah, gimana caranya ya Allah? Uangnya Ya bisa ya. Sebar mas. Yang paman biru. Ya Allah. Allah gimana caranya ya Allah? di atas kardusnya. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Oke, kita atur lagi, kita persilakan untuk bisa menulis di luar. KPK berhasil mengamankan sejumlah uang dari OTT di Pemprov Kalsel yang dilakukan sejak Minggu, 6 Oktober 2024 hingga Senin, 7 Oktober 2024. OTT kali ini merupakan korupsi pengadaan barang dan jasa yang diduga turut melibatkan Gubernur Kalsel, Sabirin Nur. Lalu, sejumlah uang itu diterima oleh orang kepercayaan Sabirin Nur. Dalam kasus ini, disebutkan total ada 3 proyek yang dikorupsi. Tapi belum diketahui secara pasti 3 proyek itu apa saja. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron mengatakan, KPK telah menyita uang sebesar 10 miliar rupiah dalam OTT di Pemprov Kalsel tersebut. Uang tersebut, kata Gufron, dijadikan sebagai barang bukti dalam dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalsel itu. Untuk selebihnya, Gufron akan menyampaikan rilis giat operasi senyap ini pada Selasa, 8 Oktober 2024 besok. Dalam kasus ini, KPK diketahui sudah menahan sebanyak 6 tersangka, terdiri dari 2 orang pihak swasta dan 4 orang penyelenggara negara. Inisial 6 tersangka tersebut adalah AS, I, SU, AF, A, dan AS. Namun, identitas lengkap 6 orang tersangka yang ditahan itu belum dibeberkan oleh KPK hingga sekarang. Pasalnya, lembaga anti rasuah itu masih melakukan proses pemeriksaan dan meminta keterangan dari para tersangka tersebut. Malam.
Pantauan Tribunnews.com di lokasi, 4 orang itu tiba di gedung Duwarna KPK pukul 7 malam 47 WIB dengan menumpangi Toyota Innova. 4 orang yang terdiri dari 3 lelaki dan 1 perempuan itu tiba di gedung KPK, semuanya tidak berkomentar. Mereka hanya tertunduk sembari terus berjalan membawa tas hingga masuk ke markas lembaga anti rasuah. Keempatnya dikawal pegawai KPK serta aparat kepolisian dan ternyata sudah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. Kedua tangan mereka pun tampak terborgol. Padahal, biasanya para pihak yang tertangkap tangan oleh KPK begitu sampai di gedung KPK belum memakai rompi oranye. Mereka biasanya masih mengenakan pakaian pada saat terkena OTT. Sebelum kedatangan 4 orang tadi, sudah ada 2 orang terkait OTT Kalsel ini yang keluar dari gedung KPK sekira pukul 7 malam 37 WIB. Mereka juga terlihat sudah memakai rompi oranye. Jadi, total ada 6 orang yang terjaring dalam OTT Kalsel ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap siapa sosok pejabat di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata turut menyampaikan sosok pejabat Pemprov Kalsel yang terjaring OTT KPK. Alexander Marwata menyebut pejabat Pemprov Kalsel yang terjaring OTT KPK diduga adalah orang kepercayaan Gubernur Kalsel Sahbiri Nur. Dalam banyak kasus memang suap atau gratifikasi diberikan lewat orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara. Sambungnya, sebelumnya Wakil Ketua KPK Nurul Gufron turut mengkonfirmasi operasi senyap tim penyelidik dan penyidik di lingkungan Pemprov Kalsel. Meski demikian, Gufron enggan mengungkap lebih lanjut detail penyelidikan tertutup tersebut. Kejelasannya tunggu lebih lanjut, kami masih sedang memeriksa. Setelah selesai akan kami update, ujar Gufron. Para penyidik KPK juga telah tiba di Mapolres Banjarbaru dengan membawa sejumlah dokumen yang diduga merupakan barang bukti OTT Oknum ASN Pemprov Kalsel. Namun saat ditanyai berkaitan dengan proses pemeriksaan, para penyidik KPK sama sekali tidak memberikan respon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nama Gubernur Kalimantan Selatan, Kalsel, Sahbiri Nur terseret dalam operasi tangkap tangan, OTT, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov, Kalsel pada Minggu, 6 Oktober 2024, tadi malam. Adapun hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Alex menuturkan Sahbirin bisa terseret dalam OTT KPK tadi malam lantaran adanya dugaan bahwa orang kepercayaan Gubernur menerima uang. Patut diduga, OTT terkait Sahbirin Nur. Uang baru nyampe di tangan orang yang diduga kepercayaan Gubernur, ujarnya pada Senin, 7 Oktober 2024, dikutip dari Kompas.com. Alex menjelaskan bahwa adanya kebiasaan suap atau gratifikasi yang dilakukan seseorang diberikan lewat orang kepercayaan pejabat negara. Dalam banyak kasus memang suap atau gratifikasi diberikan lewat orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara, jelasnya. Pejabat Pemprov Kalsel diperiksa di Polres Banjarbaru. Pada Minggu malam, penyidik KPK disebut melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Pemprov Kalsel. Dikutip dari Banjarmasin Post, pemeriksaan dilakukan di Polres Banjarbaru. Berdasarkan pantauan di lokasi, salah satu petugas meminta awak media menunggu di luar sehingga tak bisa masuk ke ruang pemeriksaan. Tolong bergeser ke ruangan media center saja ya, nunggu resminya saja, kata salah satu pria yang keluar dari lorong masuk Reskrim Polres Banjarbaru. Di sisi lain, tampak mobil dinas berplat merah dengan merek Mitsubishi Xpander Cross dengan nomor polisi D1152 terparkir di halaman Polres Banjarbaru. Selanjutnya, terlihat pula penyidik KPK turun dari mobil hitam dengan membawa keluar mesin penghitung uang. Namun, terkait pemeriksaan yang dilakukan di Mapolres Banjarbaru, Kapolres AKBP Dodi Harza Kusuma mengaku tidak kenal dengan pejabat Pemprov Kalsel yang diperiksa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nama Gubernur Kalimantan Selatan, Kalsel, Sahbiri Nur terseret dalam operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada Minggu, 6 Oktober 2024. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, OTT di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov, Kalsel ini terkait dengan dugaan suap atau gratifikasi pengadaan barang dan jasa, PBJ. Diduga,
Uang suap tersebut diterima oleh orang kepercayaan sang gubernur. Patut diduga, OTT terkait Gubernur Kalsel Sahbirin Nur. Uang baru nyampe di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur, ujar Alex, dikutip dari kompas.com, Senin, 7 Oktober 2024. Berdasarkan kabar yang beredar, KPK mengamankan 6 orang dalam giat OTT di Kalsel. 6 orang tersebut berinisial AS, Y, SW, AF, A, dan AS dari 6 orang. 4 diantaranya merupakan pihak penyelenggara dan 2 lainnya dari swasta. Setelah terjaring OTT, 6 orang tersebut langsung diterbangkan menuju gedung KPK Jakarta untuk dimintai keterangan. Penyidik KPK sempat menggunakan ruangan di Mapolres Banjarbaru untuk memeriksa pihak-pihak yang terjaring OTT. Kapolda Kalsel, Irjen Pol Winarto mengaku tidak mengenal sosok yang terjaring OTT KPK kali ini. Ia mengatakan, semua hal terkait OTT merupakan kewenangan KPK. Bahkan, Winarto menyebut awalnya pihak kepolisian tidak diberitahu soal OTT KPK di Kalsel. Koordinasi untuk pengamanan pun dilakukan secara mendadak. Tepatnya pada Minggu, 6 Oktober 2024, pagi. Winarto juga mengaku tidak mengetahui sejumlah orang yang dibawa ke Jakarta sudah menjadi tersangka atau masih berstatus sebagai saksi. Adapun pemeriksaan sejumlah oknum ASN Pemprov Sumsel berlangsung sejak Minggu hingga Senin siang. Sekira pukul 13 WIB, penyidik KPK secara teratur meninggalkan Mapolres Banjarbaru. Mereka terlihat membawa sejumlah barang bukti. Penyidik KPK tampak menaiki 4 unit mobil menuju Bandara Syamsuddin Nur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Sahbirin Nur, Gubernur Kalsel yang jadi tersangka dugaan suap dan gratifikasi, punya harta 24 miliar rupiah. Inilah sosok Sahbirin Nur, Gubernur Kalimantan Selatan Kalsel yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. Penetapan Gubernur Kalsel sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi disampaikan Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron dalam jumpa pers terkait operasi tangkap tangan OTT Kalsel. Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau hanji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2025 dan setuju untuk dinaikkan ke tahapan penyidikan terhadap SHB Sahbirin Nur, Gubernur Kalimantan Selatan, kata Gufron di Gedung Merah KPK, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. Lantas, bagaimana sosok dari Gubernur Kalsel ini? Sahbirin Nur menjabat sebagai Gubernur Kalsel sejak 2016. Sahbirin Nur lahir di Banjarmasin, tanggal 12 November tahun 1967, 57 tahun. Sahbirin Nur merupakan politisi Partai Golkar. Sahbirin Nur menjabat Ketua DPDI Partai Golkar Kalimantan Selatan pada tahun 2017 sampai tahun 2022. Ia menempuh pendidikan sarjana di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin pada tahun 1995, dan magister di Universitas Putra Bangsa, Surabaya pada tahun 2005. Ia juga berhasil menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin pada 2021. Sahbirin Nur mempunyai harta kekayaan 24,8 miliar rupiah. Data itu dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN tahun 2023. Kekayaan Sahbirin Nur didominasi dari tanah dan bangunan yang ia miliki. Sahbirin Nur punya 13 tanah dan bangunan di berbagai daerah dengan nilai total 13,7 miliar rupiah. Sahbirin Nur juga melaporkan memiliki 4 unit mobil, mulai dari mobil Mazda Biante, Honda CR-V, Ford Pickup, dan Honda HR-V. Lalu ada 1 motor Honda Revo. Total nilai kendaraannya mencapai 733 juta rupiah. Sumber harta kekayaan Sahbirin Nur juga berasal dari harta bergerak senilai 2,3 miliar rupiah.
Lalu kas dan setara kasnya mencapai 8,1 miliar rupiah. Ia tercatat tidak memiliki utang, sehingga total harta kekayaannya mencapai 24 miliar 896.076.273 rupiah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa terdapat sejumlah uang lainnya yang ditemukan oleh penyelidik dalam KPK pada saudara YUL, pada saudara FEB dan saudara AMD dengan total sekitar 12 miliar 113 juta 160 ribu dan 500 dolar. Merupakan bagian fee 5% untuk saudara gubernur terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memperlihatkan bukti uang senilai 12 miliar hasil operasi tangkap tangan di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam bukti yang dibeberkan KPK, uang hasil OTT tersebut disimpan di sejumlah koper dan kardus. Salah satu kardus itu bergambar Gubernur Kalimantan Selatan, Sabirin Nur. Adapun Sabirin dan 6 orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Ya Allah, gimana caranya ya Allah? Uangnya. Ya bisa ya. Sebar mas. Yang paman biru. Ya Allah. Allah gimana caranya ya Allah? Di atas kardusnya. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Oke, kita atur lagi, kita persilakan untuk bisa menulis di luar. KPK berhasil mengamankan sejumlah uang dari OTT di Pemprov Kalsel yang dilakukan sejak Minggu, 6 Oktober 2024 hingga Senin, 7 Oktober 2024. OTT kali ini merupakan korupsi pengadaan barang dan jasa yang diduga turut melibatkan Gubernur Kalsel, Sabirin Nur. Lalu, sejumlah uang itu diterima oleh orang kepercayaan Sabirin Nur. Dalam kasus ini, disebutkan total ada 3 proyek yang dikorupsi. Tapi belum diketahui secara pasti 3 proyek itu apa saja. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron mengatakan, KPK telah menyita uang sebesar 10 miliar rupiah dalam OTT di Pemprov Kalsel tersebut. Uang tersebut, kata Gufron, dijadikan sebagai barang bukti dalam dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalsel itu. Untuk selebihnya, Gufron akan menyampaikan rilis giat operasi senyap ini pada Selasa, 8 Oktober 2024 besok. Dalam kasus ini,
KPK diketahui sudah menahan sebanyak 6 tersangka, terdiri dari 2 orang pihak swasta dan 4 orang penyelenggara negara. Inisial 6 tersangka tersebut adalah AS, I, SU, AF, A, dan AS. Namun, identitas lengkap 6 orang tersangka yang ditahan itu belum dibeberkan oleh KPK hingga sekarang. Pasalnya, lembaga anti rasuah itu masih melakukan proses pemeriksaan dan meminta keterangan dari para tersangka tersebut. Malam, pantauan Tribunnews.com di lokasi, 4 orang itu tiba di gedung Duwarna KPK pukul 7 malam 47 WIB dengan menumpangi Toyota Innova. 4 orang yang terdiri dari 3 lelaki dan 1 perempuan itu tiba di gedung KPK, semuanya tidak berkomentar. Mereka hanya tertunduk sembari terus berjalan membawa tas hingga masuk ke markas lembaga anti rasuah. Keempatnya dikawal pegawai KPK serta aparat kepolisian dan ternyata sudah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. Kedua tangan mereka pun tampak terborgol. Padahal, biasanya para pihak yang tertangkap tangan oleh KPK begitu sampai di gedung KPK belum memakai rompi oranye. Mereka biasanya masih mengenakan pakaian pada saat terkena OTT. Sebelum kedatangan 4 orang tadi, sudah ada 2 orang terkait OTT Kalsel ini yang keluar dari gedung KPK sekira pukul 7 malam 37 WIB. Mereka juga terlihat sudah memakai rompi oranye. Jadi, total ada 6 orang yang terjaring dalam OTT Kalsel ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap siapa sosok pejabat di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata turut menyampaikan sosok pejabat Pemprov Kalsel yang terjaring OTT KPK. Alexander Marwata menyebut pejabat Pemprov Kalsel yang terjaring OTT KPK diduga adalah orang kepercayaan Gubernur Kalsel Sahbirin Nur. Dalam banyak kasus memang suap atau gratifikasi diberikan lewat orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara, sambungnya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron turut mengkonfirmasi operasi senyap tim penyelidik dan penyidik di lingkungan Pemprov Kalsel. Meski demikian, Gufron enggan mengungkap lebih lanjut detail penyelidikan tertutup tersebut. Kejelasannya tunggu lebih lanjut, kami masih sedang memeriksa. Setelah selesai akan kami update, ujar Gufron. Para penyidik KPK juga telah tiba di Mapolres Banjarbaru dengan membawa sejumlah dokumen yang diduga merupakan barang bukti OTT Oknum ASN Pemprov Kalsel. Namun saat ditanyai berkaitan dengan proses pemeriksaan, para penyidik KPK sama sekali tidak memberikan respon. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nama Gubernur Kalimantan Selatan, Kalsel, Sahbirin Nur terseret dalam operasi tangkap tangan, OTT, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov, Kalsel pada Minggu, 6 Oktober 2024, tadi malam. Adapun hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Alex menuturkan Sahbirin bisa terseret dalam OTT KPK tadi malam lantaran adanya dugaan bahwa orang kepercayaan Gubernur menerima uang. Patut diduga, OTT terkait Sahbirin Nur. Uang baru nyampe di tangan orang yang diduga kepercayaan Gubernur, ujarnya pada Senin, 7 Oktober 2024, dikutip dari Kompas.com. Alex menjelaskan bahwa adanya kebiasaan suap atau gratifikasi yang dilakukan seseorang diberikan lewat orang kepercayaan pejabat negara. Dalam banyak kasus memang suap atau gratifikasi diberikan lewat orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara, jelasnya. Pejabat Pemprov Kalsel diperiksa di Polres Banjarbaru. Pada Minggu malam, penyidik KPK disebut melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Pemprov Kalsel. Dikutip dari Banjarmasin Post, pemeriksaan dilakukan di Polres Banjarbaru. Berdasarkan pantauan di lokasi, salah satu petugas meminta awak media menunggu di luar sehingga tak bisa masuk ke ruang pemeriksaan. Tolong bergeser ke ruangan media center saja ya, nunggu resminya saja, dikata salah satu pria yang keluar dari lorong masuk Reskrim Polres Banjarbaru. Di sisi lain, tampak mobil dinas berplat merah dengan merek Mitsubishi Xpander Cross dengan nomor polisi D1152 terparkir di halaman Polres Banjarbaru. Selanjutnya, terlihat pula penyidik KPK turun dari mobil hitam dengan membawa keluar mesin penghitung uang. Namun, terkait pemeriksaan yang dilakukan di Mapolres Banjarbaru, Kapolres AKBP Dodi Harzakusuma mengaku tidak kenal dengan pejabat Pemprov Kalsel yang diperiksa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Nama Gubernur Kalimantan Selatan, Kalsel, Sahbirin Nur terseret dalam operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada Minggu, 6 Oktober 2024. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, OTT di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov, Kalsel ini terkait dengan dugaan suap atau gratifikasi pengadaan barang dan jasa, PBJ. Diduga, uang suap tersebut diterima oleh orang kepercayaan sang gubernur. Patut diduga, OTT terkait Gubernur Kalsel Sahbirin Nur. Uang baru nyampe di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur, ujar Alex, dikutip dari kompas.com, Senin, 7 Oktober 2024. Berdasarkan kabar yang beredar, KPK mengamankan 6 orang dalam giat OTT di Kalsel. 6 orang tersebut berinisial AS, Y, SW, AF, A, dan AS dari 6 orang. 4 diantaranya merupakan pihak penyelenggara dan 2 lainnya dari swasta. Setelah terjaring OTT, 6 orang tersebut langsung diterbangkan menuju gedung KPK Jakarta untuk dimintai keterangan. Penyidik KPK sempat menggunakan ruangan di Mapolres Banjarbaru untuk memeriksa pihak-pihak yang terjaring OTT. Kapolda Kalsel, Irjen Pol Winarto mengaku tidak mengenal sosok yang terjaring OTT KPK kali ini. Ia mengatakan, semua hal terkait OTT merupakan kewenangan KPK. Bahkan, Winarto menyebut awalnya pihak kepolisian tidak diberitahu soal OTT KPK di Kalsel. Koordinasi untuk pengamanan pun dilakukan secara mendadak. Tepatnya pada Minggu, 6 Oktober 2024, pagi. Winarto juga mengaku tidak mengetahui sejumlah orang yang dibawa ke Jakarta sudah menjadi tersangka atau masih berstatus sebagai saksi. Adapun pemeriksaan sejumlah oknum ASN Pemprov Sumsel berlangsung sejak Minggu hingga Senin siang. Sekira pukul 13 WIB, penyidik KPK secara teratur meninggalkan Mapolres Banjarbaru. Mereka terlihat membawa sejumlah barang bukti. Penyidik KPK tampak menaiki 4 unit mobil menuju Bandara Syamsuddin Nur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Sahbirin Nur, Gubernur Kalsel yang jadi tersangka dugaan suap dan gratifikasi, punya harta 24 miliar rupiah. Inilah sosok Sahbirin Nur, Gubernur Kalimantan Selatan Kalsel yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. Penetapan Gubernur Kalsel sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi disampaikan Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron dalam jumpa pers terkait operasi tangkap tangan OTT Kalsel. Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau hanji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2025 dan setuju untuk dinaikkan ke tahapan penyidikan terhadap SHB Sahbirin Nur, Gubernur Kalimantan Selatan, kata Gufron di Gedung Merah KPK, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. Lantas, bagaimana sosok dari Gubernur Kalsel ini? Sahbirin Nur menjabat sebagai Gubernur Kalsel sejak 2016. Sahbirin Nur lahir di Banjarmasin, tanggal 12 November tahun 1967, 57 tahun. Sahbirin Nur merupakan politisi Partai Golkar. Sahbirin Nur menjabat Ketua DPDI Partai Golkar Kalimantan Selatan pada tahun 2017 sampai tahun 2022. Ia menempuh pendidikan sarjana di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin pada tahun 1995, dan magister di Universitas Putra Bangsa, Surabaya pada tahun 2005. Ia juga berhasil menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin pada 2021. Sahbirin Nur mempunyai harta kekayaan 24,8 miliar rupiah. Data itu dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN tahun 2023. Kekayaan Sahbirin Nur didominasi dari tanah dan bangunan yang ia miliki.
Sahbirin Nur punya 13 tanah dan bangunan di berbagai daerah dengan nilai total 13,7 miliar rupiah. Sahbirin Nur juga melaporkan memiliki 4 unit mobil, mulai dari mobil Mazda Biante, Honda CR-V, Ford Pickup, dan Honda HR-V. Lalu ada 1 motor Honda Revo. Total nilai kendaraannya mencapai 733 juta rupiah. Sumber harta kekayaan Sahbirin Nur juga berasal dari harta bergerak senilai 2,3 miliar rupiah. Lalu kas dan setara kasnya mencapai 8,1 miliar rupiah. Ia tercatat tidak memiliki utang, sehingga total harta kekayaannya mencapai 24 miliar 896 juta 76.273 rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa terdapat sejumlah uang lainnya yang ditemukan oleh penyelidik dalam KPK pada saudara YUL, pada saudara FEB dan saudara AMD dengan total sekitar 12 miliar 113 juta 160 ribu dan 500 dolar. Merupakan bagian fee 5% untuk saudara gubernur terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memperlihatkan bukti uang senilai 12 miliar hasil operasi tangkap tangan di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam bukti yang dibeberkan KPK, uang hasil OTT tersebut disimpan di sejumlah koper dan kardus. Salah satu kardus itu bergambar Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur. Adapun Sahbirin dan 6 orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Ya Allah, gimana caranya ya Allah? Uangnya. Ya bisa yuk. Sebar mas. Yang paman biru. Ya Allah. Allah gimana caranya ya Allah? Di atas kardusnya. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Oke, kita atur lagi, kita persilakan untuk bisa menunggu di luar. KPK berhasil mengamankan sejumlah uang dari OTT di Pemprov Kalsel yang dilakukan sejak Minggu, 6 Oktober 2024, hingga Senin, 7 Oktober 2024. OTT kali ini merupakan korupsi pengadaan barang dan jasa yang diduga turut melibatkan Gubernur Kalsel, Sahbirin Nur. Lalu, sejumlah uang itu diterima oleh orang kepercayaan Sahbirin Nur. Dalam kasus ini, disebutkan total ada 3 proyek yang dikorupsi. Tapi belum diketahui secara pasti 3 proyek itu apa saja. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron mengatakan,
KPK telah menyita uang sebesar 10 miliar rupiah dalam OTT di Pemprov Kalsel tersebut. Uang tersebut, kata Gufron, dijadikan sebagai barang bukti dalam dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalsel itu. Untuk selebihnya, Gufron akan menyampaikan rilis giat operasi senyap ini pada Selasa, 8 Oktober 2024, besok. Dalam kasus ini, KPK diketahui sudah menahan sebanyak 6 tersangka, terdiri dari 2 orang pihak swasta dan 4 orang penyelenggara negara. Inisial 6 tersangka tersebut adalah AS, I, SU, AF, A, dan AS. Namun, identitas lengkap 6 orang tersangka yang ditahan itu belum dibeberkan oleh KPK hingga sekarang. Pasalnya, lembaga antirasuah itu masih melakukan proses pemeriksaan dan meminta keterangan dari para tersangka tersebut. Malam, pantauan Tribunnews.com di lokasi, 4 orang itu tiba di gedung Duwarna KPK pukul 7 malam 47 WIB dengan menumpangi Toyota Innova. 4 orang yang terdiri dari 3 lelaki dan 1 perempuan itu tiba di gedung KPK, semuanya tidak berkomentar. Mereka hanya tertunduk sembari terus berjalan membawa tas hingga masuk ke markas lembaga antirasuah. Keempatnya dikawal pegawai KPK serta aparat kepolisian dan ternyata sudah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. Kedua tangan mereka pun tampak terborgol. Padahal, biasanya para pihak yang tertangkap tangan oleh KPK begitu sampai di gedung KPK belum memakai rompi oranye. Mereka biasanya masih mengenakan pakaian pada saat terkena OTT. Sebelum kedatangan 4 orang tadi, sudah ada 2 orang terkait OTT Kalsel ini yang keluar dari gedung KPK sekira pukul 7 malam 37 WIB. Mereka juga terlihat sudah memakai rompi oranye. Jadi, total ada 6 orang yang terjaring dalam OTT Kalsel ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap siapa sosok pejabat di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata turut menyampaikan sosok pejabat Pemprov Kalsel yang terjaring OTT KPK. Alexander Marwata menyebut pejabat Pemprov Kalsel yang terjaring OTT KPK diduga adalah orang kepercayaan Gubernur Kalsel Sahbirin Nur. Dalam banyak kasus memang suap atau gratifikasi diberikan lewat orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara, sambungnya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron turut mengkonfirmasi operasi senyap tim penyelidik dan penyidik di lingkungan Pemprov Kalsel. Meski demikian, Gufron enggan mengungkap lebih lanjut detail penyelidikan tertutup tersebut. Kejelasannya tunggu lebih lanjut, kami masih sedang memeriksa. Setelah selesai akan kami update, ujar Gufron. Para penyidik KPK juga telah tiba di Mapolres Banjarbaru dengan membawa sejumlah dokumen yang diduga merupakan barang bukti OTT Oknum ASN Pemprov Kalsel. Namun saat ditanyai berkaitan dengan proses pemeriksaan, para penyidik KPK sama sekali tidak memberikan respon. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nama Gubernur Kalimantan Selatan, Kalsel, Sahbirin Nur terseret dalam operasi tangkap tangan, OTT, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov, Kalsel pada Minggu, 6 Oktober 2024, tadi malam. Adapun hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Alex menuturkan Sahbirin bisa terseret dalam OTT KPK tadi malam lantaran adanya dugaan bahwa orang kepercayaan gubernur menerima uang. Patut diduga, OTT terkait Sahbirin Nur. Uang baru nyampe di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur, ujarnya pada Senin, 7 Oktober 2024, dikutip dari Kompas.com. Alex menjelaskan bahwa adanya kebiasaan suap atau gratifikasi yang dilakukan seseorang diberikan lewat orang kepercayaan pejabat negara. Dalam banyak kasus memang suap atau gratifikasi diberikan lewat orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara, jelasnya. Pejabat Pemprov Kalsel diperiksa di Polres Banjarbaru. Pada Minggu malam, penyidik KPK disebut melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Pemprov Kalsel. Dikutip dari Banjarmasin Post, pemeriksaan dilakukan di Polres Banjarbaru. Berdasarkan pantauan di lokasi, salah satu petugas meminta awak media menunggu di luar sehingga tak bisa masuk ke ruang pemeriksaan. Tolong bergeser ke ruangan media center saja ya, nunggu resminya saja, kata salah satu pria yang keluar dari lorong masuk Reskrim Polres Banjarbaru. Di sisi lain, tampak mobil dinas berplat merah dengan merek Mitsubishi Xpander Cross dengan nomor polisi DAS 1152 terparkir di halaman Polres Banjarbaru. Selanjutnya,
Terlihat pula penyidik KPK turun dari mobil hitam dengan membawa keluar mesin penghitung uang. Namun, terkait pemeriksaan yang dilakukan di Mapolres Banjarbaru, Kapolres AKBP Dodi Harzakusuma mengaku tidak kenal dengan pejabat Pemprov Kalsel yang diperiksa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nama Gubernur Kalimantan Selatan, Kalsel, Sahbirin Nur terseret dalam operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada Minggu, 6 Oktober 2024. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, OTT di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov, Kalsel ini terkait dengan dugaan suap atau gratifikasi pengadaan barang dan jasa, PBJ. Diduga, uang suap tersebut diterima oleh orang kepercayaan sang gubernur. Patut diduga, OTT terkait Gubernur Kalsel Sahbirin Nur. Uang baru nyampe di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur, ujar Alex, dikutip dari kompas.com, Senin, 7 Oktober 2024. Berdasarkan kabar yang beredar, KPK mengamankan 6 orang dalam giat OTT di Kalsel. 6 orang tersebut berinisial AS, Y, SW, AF, A, dan AS dari 6 orang. 4 diantaranya merupakan pihak penyelenggara dan 2 lainnya dari swasta. Setelah terjaring OTT, 6 orang tersebut langsung diterbangkan menuju gedung KPK Jakarta untuk dimintai keterangan. Penyidik KPK sempat menggunakan ruangan di Mapolres Banjarbaru untuk memeriksa pihak-pihak yang terjaring OTT. Kapolda Kalsel, Irjen Pol Winarto mengaku tidak mengenal sosok yang terjaring OTT KPK kali ini. Ia mengatakan, semua hal terkait OTT merupakan kewenangan KPK. Bahkan, Winarto menyebut awalnya pihak kepolisian tidak diberitahu soal OTT KPK di Kalsel. Koordinasi untuk pengamanan pun dilakukan secara mendadak. Tepatnya pada Minggu, 6 Oktober 2024, pagi. Winarto juga mengaku tidak mengetahui sejumlah orang yang dibawa ke Jakarta sudah menjadi tersangka atau masih berstatus sebagai saksi. Adapun pemeriksaan sejumlah oknum ASN Pemprov Sumsel berlangsung sejak Minggu hingga Senin siang. Sekira pukul 13 WIB, penyidik KPK secara teratur meninggalkan Mapolres Banjarbaru. Mereka terlihat membawa sejumlah barang bukti. Penyidik KPK tampak menaiki 4 unit mobil menuju Bandara Syamsuddin Nur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Sahbirin Nur, Gubernur Kalsel yang jadi tersangka dugaan suap dan gratifikasi, punya harta 24 miliar rupiah. Inilah sosok Sahbirin Nur, Gubernur Kalimantan Selatan Kalsel yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. Penetapan Gubernur Kalsel sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi disampaikan Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron dalam jumpa pers terkait operasi tangkap tangan OTT Kalsel. Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau hanji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2025 dan setuju untuk dinaikkan ke tahapan penyidikan terhadap SHB Sahbirin Nur, Gubernur Kalimantan Selatan, kata Gufron di Gedung Merah KPK, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. Lantas, bagaimana sosok dari Gubernur Kalsel ini? Sahbirin Nur menjabat sebagai Gubernur Kalsel sejak 2016. Sahbirin Nur lahir di Banjarmasin, tanggal 12 November tahun 1967, 57 tahun. Sahbirin Nur merupakan politisi Partai Golkar. Sahbirin Nur menjabat Ketua DPDI Partai Golkar Kalimantan Selatan pada tahun 2017 sampai tahun 2022. Ia menempuh pendidikan sarjana di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin pada tahun 1995, dan magister di Universitas Putra Bangsa, Surabaya pada tahun 2005.
Ia juga berhasil menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin pada 2021. Sahbirin Nur mempunyai harta kekayaan 24,8 miliar rupiah. Data itu dikutip dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN tahun 2023. Kekayaan Sahbirin Nur didominasi dari tanah dan bangunan yang ia miliki. Sahbirin Nur punya 13 tanah dan bangunan di berbagai daerah dengan nilai total 13,7 miliar rupiah. Sahbirin Nur juga melaporkan memiliki 4 unit mobil, mulai dari mobil Mazda Biante, Honda CR-V, Ford Pickup, dan Honda HR-V. Lalu ada 1 motor Honda Revo. Total nilai kendaraannya mencapai 733 juta rupiah. Sumber harta kekayaan Sahbirin Nur juga berasal dari harta bergerak senilai 2,3 miliar rupiah. Lalu kas dan setara kasnya mencapai 8,1 miliar rupiah. Ia tercatat tidak memiliki utang, sehingga total harta kekayaannya mencapai 24 miliar 896 juta 76.273 rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa terdapat sejumlah uang lainnya yang ditemukan oleh penyelidik dalam KPK pada saudara YUL, pada saudara FEB dan saudara AMD dengan total sekitar 12 miliar 113 juta 160 ribu dan 500 dolar. Merupakan bagian fee 5% untuk saudara gubernur terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memperlihatkan bukti uang senilai 12 miliar hasil operasi tangkap tangan di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam bukti yang dibeberkan KPK, uang hasil OTT tersebut disimpan di sejumlah koper dan kardus. Salah satu kardus itu bergambar Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur. Adapun Sahbirin dan 6 orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Ya Allah, gimana caranya ya Allah? Uangnya. Ya bisa ya. Sebar mas. Yang paman biru. Ayo Allah. Allah gimana caranya ya Allah? Mas di atas kardusnya. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Oke, kita atur lagi, kita persilakan untuk bisa menulis di luar. KPK berhasil mengamankan sejumlah uang dari OTT di Pemprov Kalsel yang dilakukan sejak Minggu, 6 Oktober 2024, hingga Senin,
Oktober 2024. OTT kali ini merupakan korupsi pengadaan barang dan jasa yang diduga turut melibatkan Gubernur Kalsel, Sahbirin Nur. Lalu, sejumlah uang itu diterima oleh orang kepercayaan Sahbirin Nur. Dalam kasus ini, disebutkan total ada 3 proyek yang dikorupsi. Tapi belum diketahui secara pasti 3 proyek itu apa saja. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron mengatakan, KPK telah menyita uang sebesar 10 miliar rupiah dalam OTT di Pemprov Kalsel tersebut. Uang tersebut, kata Gufron, dijadikan sebagai barang bukti dalam dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalsel itu. Untuk selebihnya, Gufron akan menyampaikan rilis giat operasi senyap ini pada Selasa, 8 Oktober 2024, besok. Dalam kasus ini, KPK diketahui sudah menahan sebanyak 6 tersangka, terdiri dari 2 orang pihak swasta dan 4 orang penyelenggara negara. Inisial 6 tersangka tersebut adalah AS, I, SU, AF, A, dan AS. Namun, identitas lengkap 6 orang tersangka yang ditahan itu belum dibeberkan oleh KPK hingga sekarang. Pasalnya, lembaga anti rasuah itu masih melakukan proses pemeriksaan dan meminta keterangan dari para tersangka tersebut. Malam, pantauan Tribunnews.com di lokasi, 4 orang itu tiba di gedung Duwarna KPK pukul 7 malam 47 WIB dengan menumpangi Toyota Innova. 4 orang yang terdiri dari 3 lelaki dan 1 perempuan itu tiba di gedung KPK, semuanya tidak berkomentar. Mereka hanya tertunduk sembari terus berjalan membawa tas hingga masuk ke markas lembaga anti rasuah. Keempatnya dikawal pegawai KPK serta aparat kepolisian dan ternyata sudah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. Kedua tangan mereka pun tampak terborgol. Padahal, biasanya para pihak yang tertangkap tangan oleh KPK begitu sampai di gedung KPK belum memakai rompi oranye. Mereka biasanya masih mengenakan pakaian pada saat terkena OTT. Sebelum kedatangan 4 orang tadi, sudah ada 2 orang terkait OTT Kalsel ini yang keluar dari gedung KPK sekira pukul 7 malam 37 WIB. Mereka juga terlihat sudah memakai rompi oranye. Jadi, total ada 6 orang yang terjaring dalam OTT Kalsel ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap siapa sosok pejabat di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata turut menyampaikan sosok pejabat Pemprov Kalsel yang terjaring OTT KPK. Alexander Marwata menyebut pejabat Pemprov Kalsel yang terjaring OTT KPK diduga adalah orang kepercayaan Gubernur Kalsel Sahbirin Nur. Dalam banyak kasus memang suap atau gratifikasi diberikan lewat orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara, sambungnya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron turut mengkonfirmasi operasi senyap tim penyelidik dan penyidik di lingkungan Pemprov Kalsel. Meski demikian, Gufron enggan mengungkap lebih lanjut detail penyelidikan tertutup tersebut. Kejelasannya tunggu lebih lanjut, kami masih sedang memeriksa. Setelah selesai akan kami update, ujar Gufron. Para penyidik KPK juga telah tiba di Mapolres Banjarbaru dengan membawa sejumlah dokumen yang diduga merupakan barang bukti OTT Oknum ASN Pemprov Kalsel. Namun saat ditanyai berkaitan dengan proses pemeriksaan, para penyidik KPK sama sekali tidak memberikan respon. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nama Gubernur Kalimantan Selatan, Kalsel, Sahbirin Nur terseret dalam operasi tangkap tangan, OTT, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov, Kalsel pada Minggu, 6 Oktober 2024, tadi malam. Adapun hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Alex menuturkan Sahbirin bisa terseret dalam OTT KPK tadi malam lantaran adanya dugaan bahwa orang kepercayaan Gubernur menerima uang. Patut diduga, OTT terkait Sahbirin Nur. Uang baru nyampe di tangan orang yang diduga kepercayaan Gubernur, ujarnya pada Senin, 7 Oktober 2024, dikutip dari Kompas.com. Alex menjelaskan bahwa adanya kebiasaan suap atau gratifikasi yang dilakukan seseorang diberikan lewat orang kepercayaan pejabat negara. Dalam banyak kasus memang suap atau gratifikasi diberikan lewat orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara, jelasnya. Pejabat Pemprov Kalsel diperiksa di Polres Banjarbaru. Pada Minggu malam, penyidik KPK disebut melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Pemprov Kalsel,
Dikutip dari Banjarmasin Post, pemeriksaan dilakukan di Polres Banjarbaru. Berdasarkan pantauan di lokasi, salah satu petugas meminta awak media menunggu di luar sehingga tak bisa masuk ke ruang pemeriksaan. Tolong bergeser ke ruangan media center saja ya, nunggu resminya saja, kata salah satu pria yang keluar dari lorong masuk Reskrim Polres Banjarbaru. Di sisi lain, tampak mobil dinas berplat merah dengan merek Mitsubishi Xpander Cross dengan nomor polisi D1152 terparkir di halaman Polres Banjarbaru. Selanjutnya, terlihat pula penyidik KPK turun dari mobil hitam dengan membawa keluar mesin penghitung uang. Namun, terkait pemeriksaan yang dilakukan di Mapolres Banjarbaru, Kapolres AKBP Dodi Harzakusuma mengaku tidak kenal dengan pejabat Pemprov Kalsel yang diperiksa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nama Gubernur Kalimantan Selatan, Kalsel, Sahbirin Nur terseret dalam operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada Minggu, 6 Oktober 2024. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, OTT di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov, Kalsel ini terkait dengan dugaan suap atau gratifikasi pengadaan barang dan jasa, PBJ. Diduga, uang suap tersebut diterima oleh orang kepercayaan sang gubernur. Patut diduga, OTT terkait Gubernur Kalsel Sahbirin Nur. Uang baru nyampe di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur, ujar Alex, dikutip dari kompas.com, Senin, 7 Oktober 2024. Berdasarkan kabar yang beredar, KPK mengamankan 6 orang dalam giat OTT di Kalsel. 6 orang tersebut berinisial AS, Y, SW, AF, A, dan AS dari 6 orang. 4 diantaranya merupakan pihak penyelenggara dan 2 lainnya dari swasta. Setelah terjaring OTT, 6 orang tersebut langsung diterbangkan menuju gedung KPK Jakarta untuk dimintai keterangan. Penyidik KPK sempat menggunakan ruangan di Mapolres Banjarbaru untuk memeriksa pihak-pihak yang terjaring OTT. Kapolda Kalsel, Irjen Pol Winarto mengaku tidak mengenal sosok yang terjaring OTT KPK kali ini. Ia mengatakan, semua hal terkait OTT merupakan kewenangan KPK. Bahkan, Winarto menyebut awalnya pihak kepolisian tidak diberitahu soal OTT KPK di Kalsel. Koordinasi untuk pengamanan pun dilakukan secara mendadak. Tepatnya pada Minggu, 6 Oktober 2024, pagi. Winarto juga mengaku tidak mengetahui sejumlah orang yang dibawa ke Jakarta sudah menjadi tersangka atau masih berstatus sebagai saksi. Adapun pemeriksaan sejumlah oknum ASN Pemprov Sumsel berlangsung sejak Minggu hingga Senin siang. Sekira pukul 13 WIB, penyidik KPK secara teratur meninggalkan Mapolres Banjarbaru. Mereka terlihat membawa sejumlah barang bukti. Penyidik KPK tampak menaiki 4 unit mobil menuju Bandara Syamsuddin Nur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Sahbirin Nur, Gubernur Kalsel yang jadi tersangka dugaan suap dan gratifikasi, punya harta 24 miliar rupiah. Inilah sosok Sahbirin Nur, Gubernur Kalimantan Selatan Kalsel yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. Penetapan Gubernur Kalsel sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi disampaikan Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron dalam jumpa pers terkait operasi tangkap tangan OTT Kalsel. Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau hanji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2025 dan setuju untuk dinaikkan ke tahapan penyidikan terhadap SHB Sahbirin Nur, Gubernur Kalimantan Selatan, kata Gufron di Gedung Merah KPK, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. Lantas, bagaimana sosok dari Gubernur Kalsel ini? Sahbirin Nur menjabat sebagai Gubernur Kalsel sejak 2016. Sahbirin Nur lahir di Banjarmasin,
tanggal 12 November tahun 1967, 57 tahun. Sahbirin Nur merupakan politisi Partai Golkar. Sahbirin Nur menjabat Ketua DPDI Partai Golkar Kalimantan Selatan pada tahun 2017 sampai tahun 2022. Ia menempuh pendidikan sarjana di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin pada tahun 1995, dan magister di Universitas Putra Bangsa, Surabaya pada tahun 2005. Ia juga berhasil menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin pada 2021. Sahbirin Nur mempunyai harta kekayaan 24,8 miliar rupiah. Data itu dikutip dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN tahun 2023. Kekayaan Sahbirin Nur didominasi dari tanah dan bangunan yang ia miliki. Sahbirin Nur punya 13 tanah dan bangunan di berbagai daerah dengan nilai total 13,7 miliar rupiah. Sahbirin Nur juga melaporkan memiliki 4 unit mobil, mulai dari mobil Mazda Biante, Honda CR-V, Ford Pickup, dan Honda HR-V. Lalu ada 1 motor Honda Revo. Total nilai kendaraannya mencapai 733 juta rupiah. Sumber harta kekayaan Sahbirin Nur juga berasal dari harta bergerak senilai 2,3 miliar rupiah. Lalu kas dan setara kasnya mencapai 8,1 miliar rupiah. Ia tercatat tidak memiliki utang, sehingga total harta kekayaannya mencapai 24 miliar 896 juta 76.273 rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa terdapat sejumlah uang lainnya yang ditemukan oleh penyelidik dalam KPK pada saudara YUL, pada saudara FEB dan saudara AMD dengan total sekitar 12 miliar 113 juta 160 ribu dan 500 dolar, merupakan bagian fee 5% untuk saudara gubernur terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memperlihatkan bukti uang senilai 12 miliar hasil operasi tangkap tangan di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam bukti yang dibeberkan KPK, uang hasil OTT tersebut disimpan di sejumlah koper dan kardus. Salah satu kardus itu bergambar Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur. Adapun Sahbirin dan 6 orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di lingkungan Pemprov Kalimantan. Ya Allah, gimana caranya ya Allah? Uangnya aja. Ya bisa ya. Sebar mas. Yang paman diri. Ya Allah. Allah gimana caranya ya Allah? Mas di atas di atas kardusnya.
Oke, sudah cukup ya teman-teman. Oke, kita atur lagi, kita persilakan untuk bisa menulis di luar. KPK berhasil mengamankan sejumlah uang dari OTT di Pemprov Kalsel yang dilakukan sejak Minggu, 6 Oktober 2024 hingga Senin, 7 Oktober 2024. OTT kali ini merupakan korupsi pengadaan barang dan jasa yang diduga turut melibatkan Gubernur Kalsel, Sahbirin Nur. Lalu, sejumlah uang itu diterima oleh orang kepercayaan Sahbirin Nur. Dalam kasus ini, disebutkan total ada 3 proyek yang dikorupsi. Tapi belum diketahui secara pasti 3 proyek itu apa saja. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron mengatakan, KPK telah menyita uang sebesar 10 miliar rupiah dalam OTT di Pemprov Kalsel tersebut. Uang tersebut, kata Gufron, dijadikan sebagai barang bukti dalam dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalsel itu. Untuk selebihnya, Gufron akan menyampaikan rilis giat operasi senyap ini pada Selasa, 8 Oktober 2024, besok. Dalam kasus ini, KPK diketahui sudah menahan sebanyak 6 tersangka, terdiri dari 2 orang pihak swasta dan 4 orang penyelenggara negara. Inisial 6 tersangka tersebut adalah AS, I, SU, AF, A, dan AS. Namun, identitas lengkap 6 orang tersangka yang ditahan itu belum dibeberkan oleh KPK hingga sekarang. Pasalnya, lembaga anti rasuah itu masih melakukan proses pemeriksaan dan meminta keterangan dari para tersangka tersebut. Malam, pantauan Tribunnews.com di lokasi, 4 orang itu tiba di gedung Duwarna KPK pukul 7 malam 47 WIB dengan menumpangi Toyota Innova. 4 orang yang terdiri dari 3 lelaki dan 1 perempuan itu tiba di gedung KPK, semuanya tidak berkomentar. Mereka hanya tertunduk sembari terus berjalan membawa tas hingga masuk ke markas lembaga anti rasuah. Keempatnya dikawal pegawai KPK serta aparat kepolisian dan ternyata sudah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. Kedua tangan mereka pun tampak terborgol. Padahal, biasanya para pihak yang tertangkap tangan oleh KPK begitu sampai di gedung KPK belum memakai rompi oranye. Mereka biasanya masih mengenakan pakaian pada saat terkena OTT. Sebelum kedatangan 4 orang tadi, sudah ada 2 orang terkait OTT Kalsel ini yang keluar dari gedung KPK sekira pukul 7 malam 37 WIB. Mereka juga terlihat sudah memakai rompi oranye. Jadi, total ada 6 orang yang terjaring dalam OTT Kalsel ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap siapa sosok pejabat di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata turut menyampaikan sosok pejabat Pemprov Kalsel yang terjaring OTT KPK. Alexander Marwata menyebut pejabat Pemprov Kalsel yang terjaring OTT KPK diduga adalah orang kepercayaan Gubernur Kalsel Sahbirin Nur. Dalam banyak kasus memang suap atau gratifikasi diberikan lewat orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara, sambungnya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron turut mengkonfirmasi operasi senyap tim penyelidik dan penyidik di lingkungan Pemprov Kalsel. Meski demikian, Gufron enggan mengungkap lebih lanjut detail penyelidikan tertutup tersebut. Kejelasannya tunggu lebih lanjut, kami masih sedang memeriksa. Setelah selesai akan kami update, ujar Gufron. Para penyidik KPK juga telah tiba di Mapolres Banjarbaru dengan membawa sejumlah dokumen yang diduga merupakan barang bukti OTT Oknum ASN Pemprov Kalsel. Namun saat ditanyai berkaitan dengan proses pemeriksaan, para penyidik KPK sama sekali tidak memberikan respon. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nama Gubernur Kalimantan Selatan, Kalsel, Sahbirin Nur terseret dalam operasi tangkap tangan, OTT, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov, Kalsel pada Minggu, 6 Oktober 2024, tadi malam. Adapun hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Alex menuturkan Sahbirin bisa terseret dalam OTT KPK tadi malam lantaran adanya dugaan bahwa orang kepercayaan Gubernur menerima uang. Patut diduga, OTT terkait Sahbirin Nur.
uang baru nyampe di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur. Ujarnya pada Senin, 7 Oktober 2024, dikutip dari Kompas.com. Alex menjelaskan bahwa adanya kebiasaan suap atau gratifikasi yang dilakukan seseorang diberikan lewat orang kepercayaan pejabat negara. Dalam banyak kasus memang suap atau gratifikasi diberikan lewat orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara, jelasnya. Pejabat Pemprov Kalsel diperiksa di Polres Banjarbaru. Pada Minggu malam, penyidik KPK disebut melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Pemprov Kalsel. Dikutip dari Banjarmasin Post, pemeriksaan dilakukan di Polres Banjarbaru. Berdasarkan pantauan di lokasi, salah satu petugas meminta awak media menunggu di luar sehingga tak bisa masuk ke ruang pemeriksaan. Tolong bergeser ke ruangan media center saja ya, nunggu resminya saja, kata salah satu pria yang keluar dari lorong masuk Reskrim Polres Banjarbaru. Di sisi lain, tampak mobil dinas berplat merah dengan merek Mitsubishi Xpander Cross dengan nomor polisi DAS 1152 terparkir di halaman Polres Banjarbaru. Selanjutnya, terlihat pula penyidik KPK turun dari mobil hitam dengan membawa keluar mesin penghitung uang. Namun, terkait pemeriksaan yang dilakukan di Mapolres Banjarbaru, Kapolres AKBP Dodi Harzakusuma mengaku tidak kenal dengan pejabat Pemprov Kalsel yang diperiksa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nama Gubernur Kalimantan Selatan, Kalsel, Sahbirin Nur terseret dalam operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada Minggu, 6 Oktober 2024. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, OTT di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov, Kalsel ini terkait dengan dugaan suap atau gratifikasi pengadaan barang dan jasa, PBJ. Diduga, uang suap tersebut diterima oleh orang kepercayaan sang gubernur. Patut diduga, OTT terkait Gubernur Kalsel Sahbirin Nur. Uang baru nyampe di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur, ujar Alex, dikutip dari Kompas.com, Senin, 7 Oktober 2024. Berdasarkan kabar yang beredar, KPK mengamankan 6 orang dalam giat OTT di Kalsel. 6 orang tersebut berinisial AS, Y, SW, AF, A, dan AS dari 6 orang. 4 diantaranya merupakan pihak penyelenggara dan 2 lainnya dari swasta. Setelah terjaring OTT, 6 orang tersebut langsung diterbangkan menuju gedung KPK Jakarta untuk dimintai keterangan. Penyidik KPK sempat menggunakan ruangan di Mapolres Banjarbaru untuk memeriksa pihak-pihak yang terjaring OTT. Kapolda Kalsel, Irjen Pol Winarto mengaku tidak mengenal sosok yang terjaring OTT KPK kali ini. Ia mengatakan, semua hal terkait OTT merupakan kewenangan KPK. Bahkan, Winarto menyebut awalnya pihak kepolisian tidak diberitahu soal OTT KPK di Kalsel. Koordinasi untuk pengamanan pun dilakukan secara mendadak. Tepatnya pada Minggu, 6 Oktober 2024, pagi. Winarto juga mengaku tidak mengetahui sejumlah orang yang dibawa ke Jakarta sudah menjadi tersangka atau masih berstatus sebagai saksi. Adapun pemeriksaan sejumlah oknum ASN Pemprov Sumsel berlangsung sejak Minggu hingga Senin siang. Sekira pukul 13 WIB, penyidik KPK secara teratur meninggalkan Mapolres Banjarbaru. Mereka terlihat membawa sejumlah barang bukti. Penyidik KPK tampak menaiki 4 unit mobil menuju Bandara Syamsuddin Nur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Sahbirin Nur, Gubernur Kalsel yang jadi tersangka dugaan suap dan gratifikasi, punya harta 24 miliar rupiah. Inilah sosok Sahbirin Nur, Gubernur Kalimantan Selatan Kalsel yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. Penetapan Gubernur Kalsel sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi disampaikan Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron dalam jumpa pers terkait operasi tangkap tangan OTT Kalsel. Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau hanji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2025 dan setuju untuk dinaikkan ke tahapan penyidikan terhadap SHB, Sahbirin Nur,
Gubernur Kalimantan Selatan kata Gufron di Gedung Merah KPK, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. Lantas, bagaimana sosok dari Gubernur Kalsel ini? Sahbirin Nur menjabat sebagai Gubernur Kalsel sejak 2016. Sahbirin Nur lahir di Banjarmasin, tanggal 12 November tahun 1967, 57 tahun. Sahbirin Nur merupakan politisi Partai Golkar. Sahbirin Nur menjabat Ketua DPDI Partai Golkar Kalimantan Selatan pada tahun 2017 sampai tahun 2022. Ia menempuh pendidikan sarjana di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin pada tahun 1995, dan magister di Universitas Putra Bangsa, Surabaya pada tahun 2005. Ia juga berhasil menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin pada 2021. Sahbirin Nur mempunyai harta kekayaan 24,8 miliar rupiah. Data itu dikutip dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN tahun 2023. Kekayaan Sahbirin Nur didominasi dari tanah dan bangunan yang ia miliki. Sahbirin Nur punya 13 tanah dan bangunan di berbagai daerah dengan nilai total 13,7 miliar rupiah. Sahbirin Nur juga melaporkan memiliki 4 unit mobil, mulai dari mobil Mazda Biante, Honda CR-V, Ford Pickup, dan Honda HR-V. Lalu ada 1 motor Honda Revo. Total nilai kendaraannya mencapai 733 juta rupiah. Sumber harta kekayaan Sahbirin Nur juga berasal dari harta bergerak senilai 2,3 miliar rupiah. Lalu kas dan setara kasnya mencapai 8,1 miliar rupiah. Ia tercatat tidak memiliki utang, sehingga total harta kekayaannya mencapai 24 miliar 896.076.273 rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa terdapat sejumlah uang lainnya yang ditemukan oleh penyelidik dalam KPK pada saudara YUL, pada saudara FEB dan saudara AMD dengan total sekitar 12 miliar 113 juta 160 ribu dan 500 dolar. Merupakan bagian fee 5% untuk saudara gubernur terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memperlihatkan bukti uang senilai 12 miliar hasil operasi tangkap tangan di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam bukti yang dibeberkan KPK, uang hasil OTT tersebut disimpan di sejumlah koper dan kardus. Salah satu kardus itu bergambar Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur. Adapun Sahbirin dan 6 orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Ya Allah, gimana caranya ya Allah? Uangnya aja. Ya bisa ya. Sebar mas. Yang paman biru.
Ya Allah. Ya Allah, gimana caranya ya Allah? Mas di atas kardusnya. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Oke, kita atur lagi, kita persilakan untuk bisa menulis di luar. KPK berhasil mengamankan sejumlah uang dari OTT di Pemprov Kalsel yang dilakukan sejak Minggu, 6 Oktober 2024 hingga Senin, 7 Oktober 2024. OTT kali ini merupakan korupsi pengadaan barang dan jasa yang diduga turut melibatkan Gubernur Kalsel, Sahbirin Nur. Lalu, sejumlah uang itu diterima oleh orang kepercayaan Sahbirin Nur. Dalam kasus ini, disebutkan total ada 3 proyek yang dikorupsi. Tapi belum diketahui secara pasti 3 proyek itu apa saja. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron mengatakan, KPK telah menyita uang sebesar 10 miliar rupiah dalam OTT di Pemprov Kalsel tersebut. Uang tersebut, kata Gufron, dijadikan sebagai barang bukti dalam dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalsel itu. Untuk selebihnya, Gufron akan menyampaikan rilis giat operasi senyap ini pada Selasa, 8 Oktober 2024 besok. Dalam kasus ini, KPK diketahui sudah menahan sebanyak 6 tersangka, terdiri dari 2 orang pihak swasta dan 4 orang penyelenggara negara. Inisial 6 tersangka tersebut adalah AS, I, SU, AF, A, dan AS. Namun, identitas lengkap 6 orang tersangka yang ditahan itu belum dibeberkan oleh KPK hingga sekarang. Pasalnya, lembaga anti rasuah itu masih melakukan proses pemeriksaan dan meminta keterangan dari para tersangka tersebut. Malam, pantauan Tribunnews.com di lokasi, 4 orang itu tiba di gedung Duwarna KPK pukul 7 malam 47 WIB dengan menumpangi Toyota Innova. 4 orang yang terdiri dari 3 lelaki dan 1 perempuan itu tiba di gedung KPK, semuanya tidak berkomentar. Mereka hanya tertunduk sembari terus berjalan membawa tas hingga masuk ke markas lembaga anti rasuah. Keempatnya dikawal pegawai KPK serta aparat kepolisian dan ternyata sudah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. Kedua tangan mereka pun tampak terborgol. Padahal, biasanya para pihak yang tertangkap tangan oleh KPK begitu sampai di gedung KPK belum memakai rompi oranye. Mereka biasanya masih mengenakan pakaian pada saat terkena OTT. Sebelum kedatangan 4 orang tadi, sudah ada 2 orang terkait OTT Kalsel ini yang keluar dari gedung KPK sekira pukul 7 malam 37 WIB. Mereka juga terlihat sudah memakai rompi oranye. Jadi, total ada 6 orang yang terjaring dalam OTT Kalsel ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap siapa sosok pejabat di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata turut menyampaikan sosok pejabat Pemprov Kalsel yang terjaring OTT KPK. Alexander Marwata menyebut pejabat Pemprov Kalsel yang terjaring OTT KPK diduga adalah orang kepercayaan Gubernur Kalsel Sahbirin Nur. Dalam banyak kasus memang suap atau gratifikasi diberikan lewat orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara, sambungnya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron turut mengkonfirmasi operasi senyap tim penyelidik dan penyidik di lingkungan Pemprov Kalsel. Meski demikian, Gufron enggan mengungkap lebih lanjut detail penyelidikan tertutup tersebut. Kejelasannya tunggu lebih lanjut, kami masih sedang memeriksa. Setelah selesai akan kami update, ujar Gufron. Para penyidik KPK juga telah tiba di Mapolres Banjarbaru dengan membawa sejumlah dokumen yang diduga merupakan barang bukti OTT Oknum ASN Pemprov Kalsel. Namun saat ditanyai berkaitan dengan proses pemeriksaan, para penyidik KPK sama sekali tidak memberikan respon. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nama Gubernur Kalimantan Selatan, Kalsel, Sahbirin Nur terseret dalam operasi tangkap tangan, OTT,
yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov, Kalsel pada Minggu, 6 Oktober 2024, tadi malam. Adapun hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Alex menuturkan Sahbirin bisa terseret dalam OTT KPK tadi malam lantaran adanya dugaan bahwa orang kepercayaan gubernur menerima uang. Patut diduga, OTT terkait Sahbirin Nur. Uang baru nyampe di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur. Ujarnya pada Senin, 7 Oktober 2024, dikutip dari Kompas.com. Alex menjelaskan bahwa adanya kebiasaan suap atau gratifikasi yang dilakukan seseorang diberikan lewat orang kepercayaan pejabat negara. Dalam banyak kasus memang suap atau gratifikasi diberikan lewat orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara, jelasnya. Pejabat Pemprov Kalsel diperiksa di Polres Banjarbaru. Pada Minggu malam, penyidik KPK disebut melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Pemprov Kalsel. Dikutip dari Banjarmasin Post, pemeriksaan dilakukan di Polres Banjarbaru. Berdasarkan pantauan di lokasi, salah satu petugas meminta awak media menunggu di luar sehingga tak bisa masuk ke ruang pemeriksaan. Tolong bergeser ke ruangan media center saja ya, nunggu resminya saja, kata salah satu pria yang keluar dari lorong masuk Reskrim Polres Banjarbaru. Di sisi lain, tampak mobil dinas berplat merah dengan merek Mitsubishi Xpander Cross dengan nomor polisi D1152 terparkir di halaman Polres Banjarbaru. Selanjutnya, terlihat pula penyidik KPK turun dari mobil hitam dengan membawa keluar mesin penghitung uang. Namun, terkait pemeriksaan yang dilakukan di Mapolres Banjarbaru, Kapolres AKBP Dodi Harzakusuma mengaku tidak kenal dengan pejabat Pemprov Kalsel yang diperiksa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nama Gubernur Kalimantan Selatan, Kalsel, Sahbirin Nur terseret dalam operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada Minggu, 6 Oktober 2024. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, OTT di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov, Kalsel ini terkait dengan dugaan suap atau gratifikasi pengadaan barang dan jasa, PBJ. Diduga, uang suap tersebut diterima oleh orang kepercayaan sang gubernur. Patut diduga, OTT terkait Gubernur Kalsel Sahbirin Nur. Uang baru nyampe di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur, ujar Alex, dikutip dari Kompas.com, Senin, 7 Oktober 2024. Berdasarkan kabar yang beredar, KPK mengamankan 6 orang dalam giat OTT di Kalsel. 6 orang tersebut berinisial AS, Y, SW, AF, A, dan AS dari 6 orang. 4 diantaranya merupakan pihak penyelenggara dan 2 lainnya dari swasta. Setelah terjaring OTT, 6 orang tersebut langsung diterbangkan menuju gedung KPK Jakarta untuk dimintai keterangan. Penyidik KPK sempat menggunakan ruangan di Mapolres Banjarbaru untuk memeriksa pihak-pihak yang terjaring OTT. Kapolda Kalsel, Irjen Pol Winarto mengaku tidak mengenal sosok yang terjaring OTT KPK kali ini. Ia mengatakan, semua hal terkait OTT merupakan kewenangan KPK. Bahkan, Winarto menyebut awalnya pihak kepolisian tidak diberitahu soal OTT KPK di Kalsel. Koordinasi untuk pengamanan pun dilakukan secara mendadak. Tepatnya pada Minggu, 6 Oktober 2024, pagi. Winarto juga mengaku tidak mengetahui sejumlah orang yang dibawa ke Jakarta sudah menjadi tersangka atau masih berstatus sebagai saksi. Adapun pemeriksaan sejumlah oknum ASN Pemprov Sumsel berlangsung sejak Minggu hingga Senin siang. Sekira pukul 13 WIB, penyidik KPK secara teratur meninggalkan Mapolres Banjarbaru. Mereka terlihat membawa sejumlah barang bukti. Penyidik KPK tampak menaiki 4 unit mobil menuju Bandara Syamsuddin Nur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Sahbirin Nur, Gubernur Kalsel yang jadi tersangka dugaan suap dan gratifikasi, punya harta 24 miliar rupiah. Inilah sosok Sahbirin Nur, Gubernur Kalimantan Selatan Kalsel yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. Penetapan Gubernur Kalsel sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi disampaikan Wakil Ketua KPK,
Nurul Gufron dalam jumpa pers terkait operasi tangkap tangan OTT Kalsel. Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau hanji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2025 dan setuju untuk dinaikkan ke tahapan penyidikan terhadap SHB Sahbirin Nur, Gubernur Kalimantan Selatan, kata Gufron di Gedung Merah KPK, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. Lantas, bagaimana sosok dari Gubernur Kalsel ini? Sahbirin Nur menjabat sebagai Gubernur Kalsel sejak 2016. Sahbirin Nur lahir di Banjarmasin, tanggal 12 November tahun 1967, 57 tahun. Sahbirin Nur merupakan politisi Partai Golkar. Sahbirin Nur menjabat Ketua DPDI Partai Golkar Kalimantan Selatan pada tahun 2017 sampai tahun 2022. Ia menempuh pendidikan sarjana di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin pada tahun 1995, dan magister di Universitas Putra Bangsa, Surabaya pada tahun 2005. Ia juga berhasil menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin pada 2021. Sahbirin Nur mempunyai harta kekayaan 24,8 miliar rupiah. Data itu dikutip dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN tahun 2023. Kekayaan Sahbirin Nur didominasi dari tanah dan bangunan yang ia miliki. Sahbirin Nur punya 13 tanah dan bangunan di berbagai daerah dengan nilai total 13,7 miliar rupiah. Sahbirin Nur juga melaporkan memiliki 4 unit mobil, mulai dari mobil Mazda Biante, Honda CR-V, Ford Pickup, dan Honda HR-V. Lalu ada 1 motor Honda Revo. Total nilai kendaraannya mencapai 733 juta rupiah. Sumber harta kekayaan Sahbirin Nur juga berasal dari harta bergerak senilai 2,3 miliar rupiah. Lalu kas dan setara kasnya mencapai 8,1 miliar rupiah. Ia tercatat tidak memiliki utang, sehingga total harta kekayaannya mencapai 24 miliar 896 juta 76.273 rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa terdapat sejumlah uang lainnya yang ditemukan oleh penyelidik dalam KPK pada saudara YUL, pada saudara FEB dan saudara AMD dengan total sekitar 12 miliar 113 juta 160 ribu dan 500 dolar. Merupakan bagian fee 5% untuk saudara gubernur terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memperlihatkan bukti uang senilai 12 miliar hasil operasi tangkap tangan di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam bukti yang dibeberkan KPK, uang hasil OTT tersebut disimpan di sejumlah koper dan kardus. Salah satu kardus itu bergambar Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur. Adapun Sahbirin dan 6 orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Ya Allah, ya Allah. Gimana caranya ya Allah? Uangnya Ya bisa ya.
Ya Allah. Ya Allah, gimana caranya ya Allah? Di atas kardusnya. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Oke, kita atur lagi, kita persilakan untuk bisa menulis di luar. KPK berhasil mengamankan sejumlah uang dari OTT di Pemprov Kalsel yang dilakukan sejak Minggu, 6 Oktober 2024 hingga Senin, 7 Oktober 2024. OTT kali ini merupakan korupsi pengadaan barang dan jasa yang diduga turut melibatkan Gubernur Kalsel, Sahbirin Nur. Lalu, sejumlah uang itu diterima oleh orang kepercayaan Sahbirin Nur. Dalam kasus ini, disebutkan total ada 3 proyek yang dikorupsi. Tapi belum diketahui secara pasti 3 proyek itu apa saja. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron mengatakan, KPK telah menyita uang sebesar 10 miliar rupiah dalam OTT di Pemprov Kalsel tersebut. Uang tersebut, kata Gufron, dijadikan sebagai barang bukti dalam dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalsel itu. Untuk selebihnya, Gufron akan menyampaikan rilis giat operasi senyap ini pada Selasa, 8 Oktober 2024 besok. Dalam kasus ini, KPK diketahui sudah menahan sebanyak 6 tersangka, terdiri dari 2 orang pihak swasta dan 4 orang penyelenggara negara. Inisial 6 tersangka tersebut adalah AS, I, SU, AF, A, dan AS. Namun, identitas lengkap 6 orang tersangka yang ditahan itu belum dibeberkan oleh KPK hingga sekarang. Pasalnya, lembaga anti rasuah itu masih melakukan proses pemeriksaan dan meminta keterangan dari para tersangka tersebut. Malam, pantauan Tribunnews.com di lokasi, 4 orang itu tiba di gedung Duwarna KPK pukul 7 malam 47 WIB dengan menumpangi Toyota Innova. 4 orang yang terdiri dari 3 lelaki dan 1 perempuan itu tiba di gedung KPK, semuanya tidak berkomentar. Mereka hanya tertunduk sembari terus berjalan membawa tas hingga masuk ke markas lembaga anti rasuah. Keempatnya dikawal pegawai KPK serta aparat kepolisian dan ternyata sudah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. Kedua tangan mereka pun tampak terborgol. Padahal, biasanya para pihak yang tertangkap tangan oleh KPK begitu sampai di gedung KPK belum memakai rompi oranye. Mereka biasanya masih mengenakan pakaian pada saat terkena OTT. Sebelum kedatangan 4 orang tadi, sudah ada 2 orang terkait OTT Kalsel ini yang keluar dari gedung KPK sekira pukul 7 malam 37 WIB. Mereka juga terlihat sudah memakai rompi oranye. Jadi, total ada 6 orang yang terjaring dalam OTT Kalsel ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap siapa sosok pejabat di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata turut menyampaikan sosok pejabat Pemprov Kalsel yang terjaring OTT KPK. Alexander Marwata menyebut pejabat Pemprov Kalsel yang terjaring OTT KPK diduga adalah orang kepercayaan Gubernur Kalsel Sahbirin Nur. Dalam banyak kasus memang suap atau gratifikasi diberikan lewat orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara, sambungnya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron turut mengkonfirmasi operasi senyap tim penyelidik dan penyidik di lingkungan Pemprov Kalsel. Meski demikian, Gufron enggan mengungkap lebih lanjut detail penyelidikan tertutup tersebut. Kejelasannya tunggu lebih lanjut, kami masih sedang memeriksa. Setelah selesai akan kami update, ujar Gufron. Para penyidik KPK juga telah tiba di Mapolres Banjarbaru dengan membawa sejumlah dokumen yang diduga merupakan barang bukti OTT Oknum ASN Pemprov Kalsel. Namun saat ditanyai berkaitan dengan proses pemeriksaan, para penyidik KPK sama sekali tidak memberikan respon. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Nama Gubernur Kalimantan Selatan, Kalsel, Sahbiri Nur terseret dalam operasi tangkap tangan, OTT, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov, Kalsel pada Minggu, 6 Oktober 2024, tadi malam. Adapun hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Alex menuturkan Sahbirin bisa terseret dalam OTT KPK tadi malam lantaran adanya dugaan bahwa orang kepercayaan gubernur menerima uang. Patut diduga, OTT terkait Sahbirin Nur. Uang baru nyampe di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur, ujarnya pada Senin, 7 Oktober 2024, dikutip dari Kompas.com. Alex menjelaskan bahwa adanya kebiasaan suap atau gratifikasi yang dilakukan seseorang diberikan lewat orang kepercayaan pejabat negara. Dalam banyak kasus memang suap atau gratifikasi diberikan lewat orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara, jelasnya. Pejabat Pemprov Kalsel diperiksa di Polres Banjarbaru. Pada Minggu malam, penyidik KPK disebut melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Pemprov Kalsel. Dikutip dari Banjarmasin Post, pemeriksaan dilakukan di Polres Banjarbaru. Berdasarkan pantauan di lokasi, salah satu petugas meminta awak media menunggu di luar sehingga tak bisa masuk ke ruang pemeriksaan. Tolong bergeser ke ruangan media center saja ya, nunggu resminya saja, kata salah satu pria yang keluar dari lorong masuk reskrim Polres Banjarbaru. Di sisi lain, tampak mobil dinas berplat merah dengan merek Mitsubishi Xpander Cross dengan nomor polisi DA1152 terparkir di halaman Polres Banjarbaru. Selanjutnya, terlihat pula penyidik KPK turun dari mobil hitam dengan membawa keluar mesin penghitung uang. Namun, terkait pemeriksaan yang dilakukan di Mapolres Banjarbaru, Kapolres AKBP Dodi Harzakusuma mengaku tidak kenal dengan pejabat Pemprov Kalsel yang diperiksa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nama Gubernur Kalimantan Selatan, Kalsel, Sahbiri Nur terseret dalam operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada Minggu, 6 Oktober 2024. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, OTT di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov, Kalsel ini terkait dengan dugaan suap atau gratifikasi pengadaan barang dan jasa, PBJ. Diduga, uang suap tersebut diterima oleh orang kepercayaan sang gubernur. Patut diduga, OTT terkait Gubernur Kalsel Sahbiri Nur. Uang baru nyampe di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur, ujar Alex, dikutip dari Kompas.com, Senin, 7 Oktober 2024. Berdasarkan kabar yang beredar, KPK mengamankan 6 orang dalam giat OTT di Kalsel. 6 orang tersebut berinisial AS, Y, SW, AF, A, dan AS dari 6 orang. 4 diantaranya merupakan pihak penyelenggara dan 2 lainnya dari swasta. Setelah terjaring OTT, 6 orang tersebut langsung diterbangkan menuju gedung KPK Jakarta untuk dimintai keterangan. Penyidik KPK sempat menggunakan ruangan di Mapolres Banjarbaru untuk memeriksa pihak-pihak yang terjaring OTT. Kapolda Kalsel, Irjen Pol Winarto mengaku tidak mengenal sosok yang terjaring OTT KPK kali ini. Ia mengatakan, semua hal terkait OTT merupakan kewenangan KPK. Bahkan, Winarto menyebut awalnya pihak kepolisian tidak diberitahu soal OTT KPK di Kalsel. Koordinasi untuk pengamanan pun dilakukan secara mendadak. Tepatnya pada Minggu, 6 Oktober 2024, pagi. Winarto juga mengaku tidak mengetahui sejumlah orang yang dibawa ke Jakarta sudah menjadi tersangka atau masih berstatus sebagai saksi. Adapun pemeriksaan sejumlah oknum ASN Pemprov Sumsel berlangsung sejak Minggu hingga Senin siang. Sekira pukul 13 WIB, penyidik KPK secara teratur meninggalkan Mapolres Banjarbaru. Mereka terlihat membawa sejumlah barang bukti. Penyidik KPK tampak menaiki 4 unit mobil menuju Bandara Syamsuddin Nur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Sahbiri Nur, Gubernur Kalsel yang jadi tersangka dugaan suap dan gratifikasi, punya harta 24 miliar rupiah. Inilah sosok Sahbiri Nur, Gubernur Kalimantan Selatan Kalsel yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi.
Penetapan Gubernur Kalsel sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi disampaikan Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron dalam jumpa pers terkait operasi tangkap tangan OTT Kalsel. Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau hanji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2025 dan setuju untuk dinaikkan ke tahapan penyidikan terhadap SHB Sahbirin Nur, Gubernur Kalimantan Selatan, kata Gufron di Gedung Merah KPK, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. Lantas, bagaimana sosok dari Gubernur Kalsel ini? Sahbirin Nur menjabat sebagai Gubernur Kalsel sejak 2016. Sahbirin Nur lahir di Banjarmasin, tanggal 12 November tahun 1967, 57 tahun. Sahbirin Nur merupakan politisi Partai Golkar. Sahbirin Nur menjabat Ketua DPDI Partai Golkar Kalimantan Selatan pada tahun 2017 sampai tahun 2022. Ia menempuh pendidikan sarjana di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin pada tahun 1995, dan magister di Universitas Putra Bangsa, Surabaya pada tahun 2005. Ia juga berhasil menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin pada 2021. Sahbirin Nur mempunyai harta kekayaan 24,8 miliar rupiah. Data itu dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN tahun 2023. Kekayaan Sahbirin Nur didominasi dari tanah dan bangunan yang ia miliki. Sahbirin Nur punya 13 tanah dan bangunan di berbagai daerah dengan nilai total 13,7 miliar rupiah. Sahbirin Nur juga melaporkan memiliki 4 unit mobil, mulai dari mobil Mazda Biante, Honda CR-V, Ford Pickup, dan Honda HR-V. Lalu ada 1 motor Honda Revo. Total nilai kendaraannya mencapai 733 juta rupiah. Sumber harta kekayaan Sahbirin Nur juga berasal dari harta bergerak senilai 2,3 miliar rupiah. Lalu kas dan setara kasnya mencapai 8,1 miliar rupiah. Ia tercatat tidak memiliki utang, sehingga total harta kekayaannya mencapai 24.996.076.273 rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa terdapat sejumlah uang lainnya yang ditemukan oleh penyelidik dalam KPK pada saudara YUL, pada saudara FEB dan saudara AMD dengan total sekitar 12.113.160.000 dan $500 merupakan bagian fee 5% untuk saudara gubernur terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memperlihatkan bukti uang senilai 12 miliar hasil operasi tangkap tangan di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam bukti yang dibeberkan KPK, uang hasil OTT tersebut disimpan di sejumlah koper dan kardus. Salah satu kardus itu bergambar Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur. Adapun Sahbirin dan 6 orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Ya Allah, ya Allah. Gimana caranya ya Allah? Uangnya.
Yang paman biru. Ya Allah. Allah, gimana caranya ya Allah? Mas di atas kardusnya. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Oke, kita atur lagi, kita persilakan untuk bisa membahas di luar. KPK berhasil mengamankan sejumlah uang dari OTT di Pemprov Kalsel yang dilakukan sejak Minggu, 6 Oktober 2024, hingga Senin, 7 Oktober 2024. OTT kali ini merupakan korupsi pengadaan barang dan jasa yang diduga turut melibatkan Gubernur Kalsel, Sahbirin Nur. Lalu, sejumlah uang itu diterima oleh orang kepercayaan Sahbirin Nur. Dalam kasus ini, disebutkan total ada 3 proyek yang dikorupsi. Tapi belum diketahui secara pasti 3 proyek itu apa saja. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron mengatakan, KPK telah menyita uang sebesar 10 miliar rupiah dalam OTT di Pemprov Kalsel tersebut. Uang tersebut, kata Gufron, dijadikan sebagai barang bukti dalam dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalsel itu. Untuk selebihnya, Gufron akan menyampaikan rilis giat operasi senyap ini pada Selasa, 8 Oktober 2024, besok. Dalam kasus ini, KPK diketahui sudah menahan sebanyak 6 tersangka, terdiri dari 2 orang pihak swasta dan 4 orang penyelenggara negara. Inisial 6 tersangka tersebut adalah AS, I, SU, AF, A, dan AS. Namun, identitas lengkap 6 orang tersangka yang ditahan itu belum dibeberkan oleh KPK hingga sekarang. Pasalnya, lembaga anti rasuah itu masih melakukan proses pemeriksaan dan meminta keterangan dari para tersangka tersebut. Malam, pantauan Tribunnews.com di lokasi, 4 orang itu tiba di gedung Duwarna KPK pukul 7 malam 47 WIB dengan menumpangi Toyota Innova. 4 orang yang terdiri dari 3 lelaki dan 1 perempuan itu tiba di gedung KPK, semuanya tidak berkomentar. Mereka hanya tertunduk sembari terus berjalan membawa tas hingga masuk ke markas lembaga anti rasuah. Keempatnya dikawal pegawai KPK serta aparat kepolisian dan ternyata sudah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. Kedua tangan mereka pun tampak terborgol. Padahal, biasanya para pihak yang tertangkap tangan oleh KPK begitu sampai di gedung KPK belum memakai rompi oranye. Mereka biasanya masih mengenakan pakaian pada saat terkena OTT. Sebelum kedatangan 4 orang tadi, sudah ada 2 orang terkait OTT Kalsel ini yang keluar dari gedung KPK sekira pukul 7 malam 37 WIB. Mereka juga terlihat sudah memakai rompi oranye. Jadi, total ada 6 orang yang terjaring dalam OTT Kalsel ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap siapa sosok pejabat di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata turut menyampaikan sosok pejabat Pemprov Kalsel yang terjaring OTT KPK. Alexander Marwata menyebut pejabat Pemprov Kalsel yang terjaring OTT KPK diduga adalah orang kepercayaan Gubernur Kalsel Sahbirin Nur. Dalam banyak kasus memang suap atau gratifikasi diberikan lewat orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara, sambungnya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron turut mengkonfirmasi operasi senyap tim penyelidik dan penyidik di lingkungan Pemprov Kalsel. Meski demikian, Gufron enggan mengungkap lebih lanjut detail penyelidikan tertutup tersebut. Kejelasannya tunggu lebih lanjut, kami masih sedang memeriksa. Setelah selesai akan kami update, ujar Gufron. Para penyidik KPK juga telah tiba di Mapolres Banjarbaru dengan membawa sejumlah dokumen
yang diduga merupakan barang bukti OTT oknum ASN Pemprov Kalsel. Namun saat ditanyai berkaitan dengan proses pemeriksaan, para penyidik KPK sama sekali tidak memberikan respon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nama Gubernur Kalimantan Selatan, Kalsel, Sahbiri Nur terseret dalam operasi tangkap tangan, OTT, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov, Kalsel pada Minggu, 6 Oktober 2024, tadi malam. Adapun hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Alex menuturkan Sahbirin bisa terseret dalam OTT KPK tadi malam lantaran adanya dugaan bahwa orang kepercayaan gubernur menerima uang. Patut diduga, OTT terkait Sahbirin Nur. Uang baru nyampe di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur, ujarnya pada Senin, 7 Oktober 2024, dikutip dari Kompas.com. Alex menjelaskan bahwa adanya kebiasaan suap atau gratifikasi yang dilakukan seseorang diberikan lewat orang kepercayaan pejabat negara. Dalam banyak kasus memang suap atau gratifikasi diberikan lewat orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara, jelasnya. Pejabat Pemprov Kalsel diperiksa di Polres Banjarbaru. Pada Minggu malam, penyidik KPK disebut melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Pemprov Kalsel. Dikutip dari Banjarmasin Post, pemeriksaan dilakukan di Polres Banjarbaru. Berdasarkan pantauan di lokasi, salah satu petugas meminta awak media menunggu di luar sehingga tak bisa masuk ke ruang pemeriksaan. Tolong bergeser ke ruangan media center saja ya, nunggu resminya saja, kata salah satu pria yang keluar dari lorong masuk Reskrim Polres Banjarbaru. Di sisi lain, tampak mobil dinas berplat merah dengan merek Mitsubishi Xpander Cross dengan nomor polisi D1152 terparkir di halaman Polres Banjarbaru. Selanjutnya, terlihat pula penyidik KPK turun dari mobil hitam dengan membawa keluar mesin penghitung uang. Namun, terkait pemeriksaan yang dilakukan di Mapolres Banjarbaru, Kapolres AKBP Dodi Harzakusuma mengaku tidak kenal dengan pejabat Pemprov Kalsel yang diperiksa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nama Gubernur Kalimantan Selatan, Kalsel, Sahbiri Nur terseret dalam operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada Minggu, 6 Oktober 2024. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, OTT di lingkungan pemerintah provinsi, Pemprov, Kalsel ini terkait dengan dugaan suap atau gratifikasi pengadaan barang dan jasa, PBJ. Diduga, uang suap tersebut diterima oleh orang kepercayaan sang gubernur. Patut diduga, OTT terkait Gubernur Kalsel Sahbiri Nur. Uang baru nyampe di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur, ujar Alex, dikutip dari Kompas.com, Senin, 7 Oktober 2024. Berdasarkan kabar yang beredar, KPK mengamankan 6 orang dalam giat OTT di Kalsel. 6 orang tersebut berinisial AS, Y, SW, AF, A, dan AS dari 6 orang. 4 diantaranya merupakan pihak penyelenggara dan 2 lainnya dari swasta. Setelah terjaring OTT, 6 orang tersebut langsung diterbangkan menuju gedung KPK Jakarta untuk dimintai keterangan. Penyidik KPK sempat menggunakan ruangan di Mapolres Banjarbaru untuk memeriksa pihak-pihak yang terjaring OTT. Kapolda Kalsel, Irjen Pol Winarto mengaku tidak mengenal sosok yang terjaring OTT KPK kali ini. Ia mengatakan, semua hal terkait OTT merupakan kewenangan KPK. Bahkan, Winarto menyebut awalnya pihak kepolisian tidak diberitahu soal OTT KPK di Kalsel. Koordinasi untuk pengamanan pun dilakukan secara mendadak. Tepatnya pada Minggu, 6 Oktober 2024, pagi. Winarto juga mengaku tidak mengetahui sejumlah orang yang dibawa ke Jakarta sudah menjadi tersangka atau masih berstatus sebagai saksi. Adapun pemeriksaan sejumlah oknum ASN Pemprov Sumsel berlangsung sejak Minggu hingga Senin siang. Sekira pukul 13 WIB, penyidik KPK secara teratur meninggalkan Mapolres Banjarbaru. Mereka terlihat membawa sejumlah barang bukti. Penyidik KPK tampak menaiki 4 unit mobil menuju Bandara Syamsuddin Nur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sosok Sahbirin Nur, Gubernur Kalsel yang jadi tersangka dugaan suap dan gratifikasi, punya harta 24 miliar rupiah. Inilah sosok Sahbirin Nur, Gubernur Kalimantan Selatan Kalsel, yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. Penetapan Gubernur Kalsel sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi disampaikan Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron dalam jumpa pers terkait operasi tangkap tangan OTT Kalsel. Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau hanji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun-tahun 2024 sampai tahun 2025 dan setuju untuk dinaikkan ke tahapan penyidikan terhadap SHB, Sahbirin Nur, Gubernur Kalimantan Selatan, kata Gufron di Gedung Merah KPK, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. Lantas, bagaimana sosok dari Gubernur Kalsel ini? Sahbirin Nur menjabat sebagai Gubernur Kalsel sejak 2016. Sahbirin Nur lahir di Banjarmasin, tanggal 12 November tahun 1967, 57 tahun. Sahbirin Nur merupakan politisi Partai Golkar. Sahbirin Nur menjabat Ketua DPDI Partai Golkar Kalimantan Selatan pada tahun 2017 sampai tahun 2022. Ia menempuh pendidikan sarjana di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin pada tahun 1995, dan magister di Universitas Putra Bangsa, Surabaya pada tahun 2005. Ia juga berhasil menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin pada 2021. Sahbirin Nur mempunyai harta kekayaan 24,8 miliar rupiah. Data itu dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN tahun 2023. Kekayaan Sahbirin Nur didominasi dari tanah dan bangunan yang ia miliki. Sahbirin Nur punya 13 tanah dan bangunan di berbagai daerah dengan nilai total 13,7 miliar rupiah. Sahbirin Nur juga melaporkan memiliki 4 unit mobil, mulai dari mobil Mazda Biante, Honda CR-V, Ford Pickup, dan Honda HR-V. Lalu ada 1 motor Honda Revo. Total nilai kendaraannya mencapai 733 juta rupiah. Sumber harta kekayaan Sahbirin Nur juga berasal dari harta bergerak senilai 2,3 miliar rupiah. Lalu kas dan setara kasnya mencapai 8,1 miliar rupiah. Ia tercatat tidak memiliki utang, sehingga total harta kekayaannya mencapai 24.996.076.273 rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bahwa terdapat sejumlah uang lainnya yang ditemukan oleh penyelidik dalam KPK pada saudara YUL, pada saudara FEB dan saudara AMD dengan total sekitar 12.113.160.000 dan $500 merupakan bagian fee 5% untuk saudara gubernur terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memperlihatkan bukti uang senilai 12 miliar hasil operasi tangkap tangan di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam bukti yang dibeberkan KPK, uang hasil OTT tersebut disimpan di sejumlah koper dan kardus. Salah satu kardus itu bergambar Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur. Adapun Sahbirin dan 6 orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan.
Gimana caranya ya Allah? Uangnya Ya bisa ya. Sebar mas. Yang paman biru. Ya Allah. Allah gimana caranya ya Allah? Mas di atas kardusnya. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Oke, kita atur lagi, kita persilakan untuk bisa menunggu di luar. KPK berhasil mengamankan sejumlah uang dari OTT di Pemprov Kalsel yang dilakukan sejak Minggu, 6 Oktober 2024 hingga Senin, 7 Oktober 2024. OTT kali ini merupakan korupsi pengadaan barang dan jasa yang diduga turut melibatkan Gubernur Kalsel, Sahbirin Nur. Lalu, sejumlah uang itu diterima oleh orang kepercayaan Sahbirin Nur. Dalam kasus ini, disebutkan total ada 3 proyek yang dikorupsi. Tapi belum diketahui secara pasti 3 proyek itu apa saja. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron mengatakan, KPK telah menyita uang sebesar 10 miliar rupiah dalam OTT di Pemprov Kalsel tersebut. Uang tersebut, kata Gufron, dijadikan sebagai barang bukti dalam dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalsel itu. Untuk selebihnya, Gufron akan menyampaikan rilis giat operasi senyap ini pada Selasa, 8 Oktober 2024, besok. Dalam kasus ini, KPK diketahui sudah menahan sebanyak 6 tersangka, terdiri dari 2 orang pihak swasta dan 4 orang penyelenggara negara. Inisial 6 tersangka tersebut adalah AS, I, SU, AF, A, dan AS. Namun, identitas lengkap 6 orang tersangka yang ditahan itu belum dibeberkan oleh KPK hingga sekarang. Pasalnya, lembaga anti rasuah itu masih melakukan proses pemeriksaan dan meminta keterangan dari para tersangka tersebut. Malam, pantauan Tribunnews.com di lokasi, 4 orang itu tiba di gedung Duwarna KPK pukul 7 malam. 47 WIB dengan menumpangi Toyota Innova. 4 orang yang terdiri dari 3 lelaki dan 1 perempuan itu tiba di gedung KPK, semuanya tidak berkomentar. Mereka hanya tertunduk sembari terus berjalan membawa tas hingga masuk ke markas lembaga anti rasuah. Keempatnya dikawal pegawai KPK serta aparat kepolisian dan ternyata sudah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. Kedua tangan mereka pun tampak terborgol. Padahal, biasanya para pihak yang tertangkap tangan oleh KPK begitu sampai di gedung KPK belum memakai rompi oranye. Mereka biasanya masih mengenakan pakaian pada saat terkena OTT. Sebelum kedatangan 4 orang tadi, sudah ada 2 orang terkait OTT Kalsel ini yang keluar dari gedung KPK sekira pukul 7 malam. 37 WIB. Mereka juga terlihat sudah memakai rompi oranye. Jadi, total ada 6 orang yang terjaring dalam OTT Kalsel ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK